Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks kembali tertekan dan dari awal buka tetap di zona merah, terkoreksi 0,54% ke harga 5.979. Level psikologis dijebol. Transaksi hari ini di bawah 10 triliun, ada di 9,4 triliun. Asing hari ini net buy di 130 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG akhirnya jebol dari pola ascending triangle-nya, tapi ini bisa aja dia kembali ya. Jadi kuncinya memang minggu ini harus kembali. Kalau enggak, ada peluang ISG akan turun lebih dalam. Jadi ya perlu kesabaran. Yang penting punya trading plan. Dan kalau yang sudah profit, jaga profitnya. Kalau bisa ya dalam satu hari setelah profit langsung profit taking aja. Atau ya seperti saya tadi bilang, pasang trailing stop. Karena ya ISG sepertinya masih akan tertekan. Karena isunya juga ada PPKM diperpanjang. Dan juga yang lagi heboh tentang subscribe-nya IPO Bukalapak. Nah, itu banyak yang bilang juga fund manager memindahkan dananya untuk ikutan book building IPO Bukalapak. Jadi ya sabar aja, nunggu ya, mungkin 1-2 minggu lagi. Kalau nanti sudah listing ya kita lihat pergerakan ISG bagaimana. Jadi untuk sekarang ya kalau bisa hindari dulu saham-saham yang banyak dikoleksi oleh reksadana. Biasanya saham-saham big cap ya, itu LQ45 ya akan tertekan. Ya kalau bisa tradingnya di saham-saham lapis 2 aja. Ada juga yang big cap yang menarik ya, cuman nggak semua ya, ada pilih-pilihannya aja yang bisa ditradingkan. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok bagaimana? Kalau dengan kondisi seperti ini ya sepertinya masih akan tertekan. Tapi kalau mampu rebound ya bagus. Tapi kalau dia emang ISG mau kembali ke atas 6.000 ya harus hari Jumat di atas 6.000. Kalau enggak ya pola patah trennya ini bisa sampai 5.800. Dan kalau sesuai teori, tapi kemungkinan sangat kecil lah. Seperti ini dia harus turun. Apakah nutup gap ini 5.800 ya bisa aja. Wah, lebih dalam. Jadi ya mending kurangi dulu portofolio, jangan selalu trading ya. Cari saham-saham yang memang benar-benar kuat aja. Walaupun memang biarpun kuat ada potensi naik, kalau market nggak mendukung, naik sebentar kempes lagi. Kan seperti hari ini banyak yang kempes, rebound sebentar kempes. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup di harga 580 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco hari ini membuat candle doji dan ekornya cukup panjang. Apakah ada peluang naik? Kalau dilihat ini ya, dia memang mantul dari area support 560. Jadi sepertinya masih bisa dia rebound minggu ini. Uji 600, kalau mampu tutup di atas 600 minggu ini hari Jumat ya berarti Medco false breakdown. Jadi ada potensi kembali ke range harga atasnya ini 600 sampai 665. Tapi kalau dia gagal breakout bisa aja ini pola dead cat bond. Dia turun, mantul sebentar, gagal breakout, dia turun lagi. Nah, bisa seperti ini. Dan kalau jebol 560 potensi arah, kalau dilihat histori sebelumnya 520 terdekat dan bisa sampai bahkan 450. Jadi cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu yang punya, yang tadi beli di bawah, di area bawah ya udah lumayan profitnya, jagain aja profitnya. Misalnya dia gagal breakout 600, mending profit taking dulu. Kalau yang nggak mau profit taking ya jual BP aja. Kalau dia ke arah 560 lagi ya jual aja. Jangan sampai jual cut loss ya. Potensi arah kalau dia gagal breakout dan jebol support akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk Medco juga terlihat ini bisa ada terindikasi double top.
Nih topnya, dan dari neckline-nya 560 ini neckline-nya ke topnya ya bisa turun segitu nih ya kan, bahkan lebih dari 450 yang saya targetkan di area base-nya ini di 2020 Juni ya. Di base-nya kan dia bermain di range harga 440 sampai 520. Nah, bahkan bisa jebol. Jadi perlu hati-hati juga nih kalau dia kompim jebol 560 ya terkonfirmasi double top, dan target penurunannya bisa sampai 385 sampai 400 ini. Dan kebetulan di 400 ini ada neckline cup and handle-nya. Nih, ya. Nah, jadi di 400 bisa sampai sana. Jadi hindari dulu aja. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang udah tinggi karena 600 sudah dekat, bawahnya ya ini harga pertengahan. Kalau Bapak Ibu tadi ada buy on weakness, jaga di area support ya lumayan sudah profit taking, atau jaga dengan trailing stop. Kalau dengan kondisi seperti ini kan udah nanggung, mending hindari, sabar, cari saham-saham yang potensial dan lagi di area support ya coba aja. Jangan beli di harga tanggung, jangan beli nunggu harga dia udah naik tinggi. Karena kalau beli sudah lagi harga naik tinggi, apalagi saat jam market, ada potensi untuk kempes atau turun, dibawa turun lagi ya, karena market memang belum bagus. Jadi kurang tenaganya, kalaupun mau naik lebih tinggi itu agak susah, biasanya naikin sebentar diturunin lagi. Jadi perlu hati-hati, keseringan bakal ada yang nyangkut, apalagi yang baru mulai trading ya biasanya kalau nggak ada trading plan bingung mau ngapain dah. Jadi seperti itu. Untuk Medco kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya ada potensi dia uji 600 minggu ini. Semoga mampu tutup di atas 600. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini cukup dalam, tertekannya 3% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke technical ya. Secara technical, Elsa sepertinya ya karena gagal breakout ya 280 sampai 288 ya ini arahnya ke 246 sampai 240. Jadi untuk Elsa ini mending tunggu di bawah aja di daerah 240. Coba aja spekulasi buy dan jebol 240 cut loss saja. Kalau di harga sekarang agak jauh ya. Nih, menurut saya janganlah beli harga tanggung nih. Cukup dalam, apalagi yang nggak rela cut loss. Sudah koreksi dalam, floating loss-nya di atas 7%, biasanya malas cut loss. Karena ya mungkin ada yang masuk besar, yang ruginya juga cukup besar, biasanya dia lebih baik menahan daripada kalau nah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya psikologi seperti itu, jangan beli di harga tanggung, beli harga dekat support aja. Jadi cut loss 2-3% cut loss saja, itu lebih ringan. Dan kalaupun habis cut loss dia rebound ya udah biarin cari saham lain ya. Karena memang trading itu nggak bisa selalu benar, pasti ada salahnya, pasti ada yang nggak sesuai dengan trading plan, dengan skenario ya, karena market ini bisa berubah-ubah, apa aja bisa terjadi. Makanya sebagai trader punya trading plan. Jadi seperti itu ya. Untuk Elsa potensi arah masih ke bawah. Target saya ke 240 sampai 244. Dan indikator MACD membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume makin meningkat. Kalau saya lihat tetap arahnya ke bawah, kalaupun rebound terbatas untuk melanjutkan penurunan. Jadi wait and see aja dulu untuk Elsa, tunggu di bawah kalau saya, tapi tergantung lagi masing-masing. Kalaupun mau spekulasi buy ya coba aja, bisa aja profit, tapi harus disiplin cut loss. Seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke technical. Secara technical, Pegas juga ya jebol 1000 dan dia membuat low baru, potensi arah 900. Nggak bisa dihindar lagi untuk Pegas, kecuali ya tetap ada peluang untuk naik, tapi harga sekarang nggak usah dulu buy, tunggu dia di atas, tunggu dia confirm record. Jadi misalnya minggu ini Pegas tutup di atas 1000 ya coba aja spekulasi buy di atas, belinya tapi
nunggu breakout. Jangan beli di harga sekarang karena resikonya bisa dibawa lebih dalam. Nah, misalnya 1-2 hari ke depan Pegas bisa naik ke 1000, ya bisa aja di hari Jumat spekulasi buy. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau ini Kompim jebol 1000, arahnya 900 karena di situ juga cukup kuat. Dulunya itu neckline, sebelum Pegas rally tinggi juga dia uji dulu 900 terus baru mantul tinggi. Jadi seperti itu untuk Pegas, sepertinya masih arahnya ke bawah ya. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup naik tipis 1% ke harga 2.970. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA bisa dibilang kembali reject 2.900, jadi bisa dikatakan support minornya itu ada di 2.900. Dan juga MDKA ini selalu reject EMA 20-nya, garis ungu ini ya. 3 kali dia reject di tanggal 12 Juli, di tanggal 13 dan di tanggal 14 nih dia reject dan tetap tutup di atas EMA 20-nya. Jadi menurut saya ada peluang besok MDKA melanjutkan kenaikan. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Udah terlalu tinggi. Tadi bagusnya ya buy on weakness. Ini memang cut loss-nya 4%. Kalau mau ya boleh aja. Tapi alangkah bagusnya besok aja, tunggu besok kalau dia dikasih koreksi lagi, market di bawah merah dulu open, ya beli aja di 2.900. Cut loss-nya kan tipis saja nih, cut loss-nya bisa di 2.800 sekitar 3,3% dan target profitnya cukup lebar sekitar 6% di 3.100. Jadi seperti itu untuk MDKA, ya bisa dibilang MDKA sudah terkonfirmasi breakout dari 2.850 dan support kuat MDKA saat ini, support idealnya best buy-nya ya di 2.850 sampai 2.900 daerah sini. Tadi kalau Bapak Ibu ada yang antri ya cukup bagus, cuman untuk sekarang udah nanggung. Kalaupun mau ya bisa aja. Karena ini cut loss-nya sekitar 4% ya. Ya di 4 sampai 5% target profit hampir sama ya. Kalau ke 3.200 lebih tinggi. Jadi tergantung masing-masing. Kalau mau coba ya bisa aja. Karena ada potensi untuk besok MDKA rebound. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Antam yang hari ini ditutup naik 1,96% ke harga 2.590. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam cukup bagus, rebound. Ya ini bisa pola Morningstar ya, setelah kemarin dia membentuk doji, hari ini penutupannya lebih dari 2/3 candle 2 hari sebelumnya ya. Jadi kalau saya lihat harga nikel juga masih di atas dan juga harga nikel reject lagi ya. Ini bisa dibilang reject nih. Ini kan harga nikel membuat area base-nya lagi di area 1350 sampai 1390. Berapa kali dia reject dan mantul. Nah, kalau dilihat dengan kondisi ini, kalau nikel nanti malam tutup hijau, apalagi tutup di atas harga tertingginya hari sebelumnya 13 Juli bisa ditutup di 1414, ada peluang juga Antam besok menguji resistennya 2.680 dan harga sekarang ya belum ideal, sudah jauh. Kalau Bapak Ibu beli di daerah 2.400 bagus, kemarin sekarang udah harga tanggung. Mending nanti beli Antam ini tunggu aja di bawah ya. Kalau market masih belum mampu breakout 6.100, kalau saya lihat ya Antam tetap kemungkinan akan gagal breakout. Tapi kalaupun mampu breakout dan confirm ya bagus. Yang sudah punya dari daerah bawah jaga aja. Kalau Antam ini nanti breakout 2.680, update trailing stopnya kalau dia kembali ke bawah, satu candle aja dia kembali ke bawah 2.600 atau tutup di bawah 2.680, ini cut loss atau TP dulu. Jadi seperti itu, tunggu di bawah lagi karena ada potensi ya Antam masih bergerak di range harga supportnya 2.400 dan resistennya 2.680. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6,
ada TINS yang hari ini ditutup naik 2,22% ke harga 1.610. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga bagus. Dia membentuk pola ya, bisa dibilang morning star. Dan walaupun candle hari ini ya setengah aja ya dari candle sebelumnya nih. 2 hari sebelumnya. Tapi ada peluang karena volume meningkat. Saya rasa besok tetap TINS akan lanjut rebound terdekat uji 1650. Kalau itu mampu dilewati, TINS akan lanjut ke resisten selanjutnya di 1750. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini juga harga nanggung. Tapi kalau mau medpes, tapi saya tidak sarankan karena ini sudah di dekat pucuk atau dia juga memang sudah breakout nih. Cut loss saja misalnya kalau TINS ini jebol 1600 bisa cut loss di 1545 atau 1500. Target profit terdekat tadi memang tipis di 1650, tapi kalau mampu lewat harusnya bisa sampai 1750. Jadi risk rewardnya masuk ya 1:2. Jadi cut loss saja kalau TINS ini nanti kembali ke bawah atau tutup di bawah 1600. Misalnya tutup di 1555, cut loss saja di low-nya candle doji ini. Low-nya candle doji ini kan di 1560. Nah, Bapak Ibu bisa cut loss di 1555 atau disesuaikan aja. Kalau nggak mau cut loss, harus siap dibawa sampai 1500 dan bisa aja turun lagi lebih dalam. Karena ini belinya kan beli buy on breakout. Jadi kalau dia false breakout, jual aja karena potensinya akan turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk TINS, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Inco yang hari ini ditutup naik 1,44% ke harga 5.250. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Nilainya juga cukup signifikan bahkan dari minggu lalu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga cukup menarik karena beberapa hari dari minggu lalu volume Inco makin meningkat dan Inco tetap bertahan di atas 5.200. Peluang Inco saya rasa juga besok kalau nikel ini rebound, Inco juga rebound. Target selanjutnya ini dulu aja ya, 5.400 sampai 5.575. Jadi seperti itu untuk Inco. Apakah Inco nanti bisa confirm breakout? Kemungkinan juga kalau ISG masih belum di atas 6.100, ada peluang juga Inco gagal breakout. Jadi kalau punya dari harga bawah, pasang trailing stop aja. Kalau nantinya Inco mampu breakout 5.500, update trailing stopnya. Jaga-jaga takutnya Inco berbalik arah. Kalau saya lihat ada potensi untuk false breakout. Jadi yang punya penting pasang trailing stop. Jadi kalau memang confirm breakout ya bisa ikut naik. Jadi kalau dia gagal breakout ya ke trigger trailing stopnya ya. Inco juga terindikasi bisa membentuk double bottom. Jadi seperti itu untuk Inco. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga akan diulas kembali di malam harinya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.